Kelas, saya di sini akan menjelaskan mengenai alkaloid dan spektroskopinya. Di sini saya menggunakan, judul buku yaitu Pengantar Kimia. Di sini, dijelaskan bahwa, salah satu obat yang mengandung gugus alkaloid yaitu adalah morfin. Nah, morfin sendiri adalah suatu amina tersier yang struktur kimianya itu mengandung sebuah radikal hidroksialkoholik dan sebuah radikal hidroksifenolik. Radikal hidroksifenolik inilah yang menyebabkan morfin dapat larut dalam alkali dan dengan larutan feriklorida membentuk senyawa yang berwarna. Kristal monohidrat morfin yang toksik dan pahit itu mencair pada suhu 254 sampai 256 derajat Celcius. Kelarutan dalam air sedang, sedikit sekali larut dalam alkohol dingin, dan mulai larut dalam kloroforum. Banyak garam-garam morfin yang telah diketahui. Garam-garam morfin yang banyak digunakan adalah morfin sulfat dan morfina hidroklorida. Garam-garam ini larut dalam air, tetapi praktis tidak larut dalam dietil eter dan kloroforum. Morfin dan garam-garamnya itu berkhasiat sebagai analgetik, sedatif, hipnotik, dan antiemetik. Nah, di sini jurnalnya berjudul kualitatif atau metode analisis identifikasi kualitatif dan kuantitatif morfin dalam sampel urin. Di sini jurnalnya berjudul Journal of Pharmaceutical and Science. Di sini saya meng-highlight yaitu adalah metode GCMS atau Gas Chromatography Mass Spectrometry. Itu merupakan suatu metode kuantitatif yang digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi suatu senyawa atau kadar obat. GCMS itu merupakan suatu dua metode di mana GC atau gas kromatografi yang berfungsi untuk memisahkan senyawa-senyawa campuran atau senyawa kompleks seperti urin. Sedangkan MS atau mass spectrometry yang berfungsi untuk mengidentifikasi senyawa yang dianalisis. Senyawa atau obat dapat dianalisis dengan metode GCMS di mana bahan tersebut harus mempunyai sifat mudah menguap atau volatile. Nah, di sini tuh, disebutkan bahwa morfin itu bisa menggunakan, GCMS ini. Nah, di sini dijelaskan bahwa pada prosedur ekstraksi fase padat menggunakan kolom isolut dan membandingkan jumlah morfin atau pengamatan akhir GCMS dalam 2 sampel yang mengandung analit yang sama. Pada sampel 1, 100 ul dimasukkan ke dalam belangko urin bebas, sedangkan pada sampel 2 dimasukkan ke dalam tabung kosong. Pada sampel 1 mengalami proses ekstraksi fase padat hingga siap untuk derivatisasi. Sedangkan pada sampel 2 diuapkan hingga kering dan diproses secara paralel untuk prosedur derivatisasi dan analisis GCMS. Di sini saya juga menggunakan jurnal Indonesian Journal of Science and Education dengan judul Gas Chromatography Mass Spectroscopy atau GCMS, Qualitative Analysis for Morphine, Heroin, and Codeine Used in Doping. Di sini kita sudah mendapatkan grafik dari proses GCMS tadi. Di sini dijelaskan bahwa di sini ada basis data kromatogram dari senyawa ketiga yaitu adalah morfin. Di sini ditunjukkan bahwa waktu retensi adalah 801 menit dan ini adalah bentuknya. Di sini dapat dilihat bahwa waktu retensi atau waktu ditemukannya morfin dalam larutan tersebut adalah pada menit 8 lewat 1 detik. Lalu grafiknya itu terbentuk lumayan tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa kandungan morfin ditemukan itu cukup tinggi atau di sini pada grafik ditemukan kelimpahannya itu mencapai 600.000. Di sini dijelaskan pula bahwa standar spektrum massa senyawa morfin itu dihasilkan oleh pola kromatogram dari analisis GCMS senyawa morfin. Hasilnya menunjukkan fragmen senyawa yang sama di sampel yang diekstraksi dan diturunkan seperti dalam perbandingan morfin standar.